Oke, kembali lagi dengan saya Joy di Naimerata Family. Kali ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana tips-tips untuk mengatasi yang disebut dengan gejala serangan panik atau juga anxiety disorder atau panic attack. Jadi teman-teman, di video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan apa yang saya alami selama ini tentang panic attack ini, dan panic attack ini merupakan sebuah penyakit ya yang sangat membuat kita sangat terganggu kalau menurut saya ya, karena setiap waktu kita selalu dihantui rasa cemas, rasa takut mati, dan dada jantung berdebar-debar, dada nyeri, dan juga kepala juga pusing teman-teman, dan perasaan kita lemas, dan ternyata ini disebabkan dengan serangan panik. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung saja untuk tips-tipsnya, karena tips-tips ini sangat membantu saya teman-teman. Ya, ini yang paling penting adalah tips-tips yang saya akan lakukan ini, saya akan ceritakan ini sangat membantu saya di dalam pengobatan saya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti melakukan ini, tips-tips ini, saya percaya dan yakin ya 99% teman-teman akan sembuh, dan itu harapan kita bersama-sama. Dan teman-teman harus percaya dan yakin bahwa teman-teman tidak sendiri, bahwa banyak di masa pandemi ini banyak yang mengalami hal yang sama seperti saya dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, tips yang pertama adalah kurangi waktu teman-teman untuk menggunakan handphone, menggunakan sosial media, menggunakan bermain games, karena ini juga sangat mempengaruhi mata ini sangat banyak sarafnya ke otak kita teman-teman ya. Sosial media juga sangat mengganggu pikiran kita. Kenapa? Dari sosial media ini bisa menimbulkan hal-hal negatif dari diri kita. Hal-hal negatifnya, kita akan merasa cemburu, kita akan merasa cemas dengan keadaan-keadaan orang yang ada di sekitar, yang diinfokan ataupun informasi yang kita dapat dari sosial media. Itu yang pertama. Lalu juga teman-teman juga harus mengurangi ya penggunaan menonton TV berlebihan ya, sehingga seperti saya katakan tadi, mata kita ini, saraf ini sangat banyak mempengaruhi keadaan otak kita teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, ini yang kedua saya bedakan, walaupun ini juga tentang handphone, tapi ini saya khususkan di nomor 2 ini, yaitu stop mulai dari sekarang untuk searching atau googling dari internet tentang berbagai macam penyakit-penyakit. Ya, sama seperti saya. Ketika saya mengalami sesak napas, saya cek di internet. Saya jantung berdebar-debar, saya cek di internet. Saya nyeri dada, saya cek di internet. Sehingga itu menimbulkan apa? Ketika teman-teman mencari dari internet, ya, hasil atau informasi yang dimunculkan dari internet tersebut adalah sesuatu informasi yang menakutkan teman-teman. Ya, jantung berdebar bukan karena memang, juga bisa dipastikan bukan karena jantung ya. Nyeri bukan juga karena jantung. Ada hal-hal yang memang kita harus terlebih dahulu cek ya, cek ke dokter. Jadi buat teman-teman ketika mengalami yang disebut dengan serangan panik ya, pertama sekali untuk memastikan ini adalah serangan panik, minimal teman-teman cek EKG dulu, rekam jantung teman-teman. Jadi ketika rekam jantung EKG ya, dan hasilnya dipastikan normal, itu bisa juga dipastikan memang teman-teman mengalami yang disebut dengan serangan panik. Dan juga bila penting cek darah, cek tiroid ya, sehingga lebih pasti lagi. Jadi saya juga sudah cek semua, cek tiroid, cek darah lengkap, cek urin, dan juga saya sudah rekam jantung dan ronsen dada. Saya lakukan semua teman-teman, dan hasilnya memang 0 ketika itu, dan memang saya dipastikan adalah serangan panik. Jadi ketika ini sudah, informasi ini meyakinkan ini sudah dapat teman-teman, akhirnya
kita sudah bisa beranggapan ini bukan jantung. Ketika jantung berdebar, ini hanya serangan panik saya. Bisa Anda katakan di rumah. Ketika ada sesuatu yang naik, ini lambung saya, asam lambung naik. Nah, jadi perlu juga makan yang teratur, teman-teman. Makan yang teratur, ya. Banyak makan buah dan banyak berolahraga sehingga kita juga cepat pemulihannya. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yang saya lakukan. Jadi setelah saya sakit, saya lebih banyak berdamai pada diri saya. Saya mengatakan berserah sepenuhnya kepada yang kuasa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi apapun agama teman-teman sekalian, berserah kepada yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, ya, serahkan kehidupan kita sepenuhnya. Karena satu hal yang teman-teman harus tahu dan harus ingat bahwasanya kehidupan kita ini semua hanya di tangan Tuhan. Ya, baik penyakit apapun, ya, baik kehidupan apapun, itu semua ada di tangan Tuhan. Intinya adalah serahkan, berserah, dan banyak berdoa, banyak melakukan kerohanian. Sibukkan diri teman-teman dengan hal-hal yang positif, ya. Dan jangan sampai setiap harinya teman-teman biarkan diri teman-teman untuk menghayal, untuk berdiam diri. Jangan. Usahakan melakukan kegiatan-kegiatan positif, kreatif, ya. Baik mungkin teman-teman ingin melukis kah, atau ingin membuat tulisan, atau seperti saya ini membuat vlog, bisa. Sehingga kegiatan-kegiatan itu sehingga kegiatan-kegiatan itu membuat otak teman-teman ini serasa plong, ya. Jadi kegiatan-kegiatan positif itu membuat kita merasakan serasa plong dan tidak memikirkan penyakit tersebut, ya. Dan ketika teman sendiri di rumah menghayal, apa yang terjadi? Maka pikiran kita dipenuhi dengan negatif-negatif. Kita akan memikirkan penyakit ini, kita akan memikirkan bagaimana siapa, bagaimana kehidupan kita, ya. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran-pikiran negatif inilah yang membuat kita semakin cemasnya berlebihan, teman-teman, ya. Dan juga teman-teman sekalian, berdamailah pada masa lalumu. Berdamai pada masa lalumu, teman-teman. Ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, apapun masa lalu yang teman-teman hadapi, ya mungkin masa lalu yang sangat-sangat tidak baik, masa lalu yang penuh dengan kecemasan, masa lalu yang buruk, keluarga yang broken home, atau pergaulan yang tidak baik, atau hubungan berpacaran yang tidak baik, yang membuat pikiran teman-teman berubah drastis seperti yang saya rasakan sekarang ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, berdamai dengan masa lalu. Ingat, masa lalu sudah berlalu. Dan yang terpenting adalah teman-teman ingat, masa depan itu milik teman-teman sekalian. Pikirkan masa depan, pikirkan hal-hal yang positif, maka yang positif juga datang kepada teman-teman sekalian, ya. Dan itulah yang saya lakukan. Semoga tips-tips ini bisa membantu teman-teman di dalam pengobatan, ya. Lakukan ini, saya percaya dan yakin teman-teman akan sembuh, ya. Jadi ingat, teman-teman tidak sendiri. Teman-teman punya banyak teman, termasuk saya sendiri juga. Jadi tetap sehat, tetap kuat, pikirkan yang positif. Apapun yang Anda rasakan sekarang ini, katakan, saya sehat, saya kuat, saya mampu menghadapi ini karena saya punya Tuhan, punya yang kuasa. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya juga, ya, biarlah
melalui kehidupan ini belajarlah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu saya juga untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Salam sehat dari saya, Naimarata Family. See you next time. Bye-bye.